سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤسسة إلى لزين الدين بن عبد العزيز المالبان الفنان بشير الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ayat faslun bermulai itu satu pasal salatul jamaah, tentang salat berjamaah. Wa syuri'at, dan disyariatkan apa salat berjamaah bil Madinah, di kota Madinah. Wa aqalluha, bermula paling sedikit salat berjamaah itu imam, wa ma'mum, dan satu makmum. Wa hiya, bermula salat berjamaah bil jumu'ati, dalam salat Jumat, summa fi subahiha, kemudian di subuhnya Jumat, summa subahi, kemudian subuh selain Jumat, summa isya'i, kemudian isya, summa asri, kemudian asar, summa zuhri, kemudian zuhur, summa maghribi, kemudian maghrib. Itu afdalu, paling afdal. Salatul jamaati, bermula salat berjamaah fi ada'i maktubatin, dalam melaksanakan salat fardu yang ada, la jum'atin, bukan salat Jumat. Itu sunnatun, sunnah. Sifatnya sunnah muakkadatun, yang dikuatkan. Lil khabari, karena ada hadis. Sifatnya hadis al-mutafaqi alaih, yang mutafaqun alaih. Salatul jamaati, bermula salat berjamaah itu afdalu, lebih afdal min salatil fardhi, dari salat sendirian, di sab'i wa isrina, dengan 27. Apanya? Darajatan, derajatnya. Wa afdaliyatu, bermula paling afdalnya salat itu tadi menuntut apa berjamaah, anak dia tak akan salat sunnah. Faqat, itu saja. Wa hikmatu sab'i wal isrina, bermula hikmah 27 derajat itu anna fiha, sesungguhnya itu dalam berjamaah fawaidah, ada beberapa faedah. Tazidu, yang menambah apa faedah, ala salatil fardhi, atas salat sendirian, linah lizalika, dengan seumpama itu 27. Wa kharaja, dan mengecualikan bil adai, dengan salat ada apa al-qada'u, salat qada. Naam, ya. Ini tafaqat, jika sepakat apa maqdiyatul imami, salat qada imam, wal makmumi, dan makmum sunnat, maka disunahkan apa al-jamaah, berjamaah. Wa illa, dan jika tidak, fa khilaful aula, maka itu khilaf aula. Adain, seperti salat ada, wal qada'in, di belakang salat qada, wa aksihi, dan sebaliknya, wa fardin, dan salat fardu, wal naflin, di belakang salat sunnah, wa aksihi, dan sebaliknya, wa tarawihah, dan salat tarawih, wal fardin, di belakang salat witir, wa aksihi, dan sebaliknya. Wa bil maktubati, dan itu dengan salat yang fardu, sifatnya salat fardu al manzurati, yang dinazarkan, wa nafilati, dan salat sunnah. Wala tusannu, maka tidak disunahkan fihima, pada manzurah dan nafilah apa al-jamaah, berjamaah. Wala tukrahu, dan tidak pula dimakruhkan apa berjamaah. Qala, telah berkata siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, wal asahu, bermula pendapat yang paling sahih itu annaha, sesungguhnya salat berjamaah itu fardu kifayatin, fardu kifayah, lirrajuli, bagi laki-laki. Sifatnya laki-laki al-balighina, yang balik, wal ahrari, yang merdeka, al muqimina, yang mukim, fil muadati, dalam melaksanakan salat yang ada. Faqat, itu saja. Bihaitsu yazharu, dengan sekiranya jelas apa syiaruha, syiar berjamaah, di mahal iqamatiha, di tempat melaksanakan berjamaah. Wakila, dan dikatakan innaha, sesungguhnya salat berjamaah itu fardu ainin, fardu ain. Wa huwa, bermula fardu ain itu mazhab Ahmad, menurut mazhab Imam Ahmad. Wakila, dan dikatakan sesungguhnya salat berjamaah itu syarat lisihhatis sholati, untuk sahnya salat. Wala yatakadu, dan tidak kuat apa an-nadbu, kesunahan, linisa'i, bagi perempuan. Ta'akkudahu, seperti kuatnya kesunahan, lirijali, bagi laki-laki. Walizalika, maka oleh sedemikian itu yukrahu, dimakruhkan apa tarkuha, meninggalkan berjamaah, lahum, bagi laki-laki, lalihunna, tidak bagi perempuan.
Wal jama'atu bermula salat berjamaah fi maktubatin dalam salat fardu lizakarin bagi laki-laki di masjid itu afdalu lebih afdal. Naam ya lebih afdal. In wujidat jika didapati apa berjamaah fi baitihi di rumah nyaman faqat itu saja. Bahwa maka bermula berjamaah di rumah man itu afdalu lebih afdal. Wa kadza dan sedemikian itu laukanat jikalau ada apa berjamaah fihi di rumah itu aksara lebih banyak minha dari berjamaah fil masjid di masjid. Alama atas pendapat i'tamada yang menjadi pegangan hu akan mas siapa al-Azra'i Imam Azra'i wa ghairuhu dan selain Imam Azra'i. Qala telah berkata siapa syekhuna guru kami yaitu Ibnu Hajar wal aujahu bermula pendapat yang paling aujah itu khilafuhu khilafnya ma. Walau ta'aradat jika bertentangan apa fadilatus sholati keutamaan salat fil masjid di dalam masjid wal huduri dan hadir berjamaah kharijahu di luar masjid budima maka didahului fima pada apa-apa yazharu yang jelas apa ma di annal fadilata karena sesungguhnya fadilah sifatnya fadilah al-muta'alliqata yang berkaitan dengan zat ibadati dengan zat ibadah itu aula lebih utama minal fadilati dari fadilah sifatnya fadilah al-muta'alliqati yang berkaitan bimakaniha dengan tempat ibadah au zamaniha atau waktu ibadah wal muta'alliqatu bermula yang berkaitan di zamaniha dengan waktu ibadah itu aula lebih utama minal muta'alliqati dari yang berkaitan bimakaniha dengan tempatnya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun menerangkan tentang salat berjamaah. Wa suri'at bil madinati. Jadi salat berjamaah awal kali disyariatkan yaitu ketika baginda Rasul berada di Madinah. Wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Dan jumlah orang yang paling sedikit melaksanakan salat berjamaah itu seorang imam dan seorang makmum. Wahia fil jumu'ati summa fi subhiha summa subhi summa al-isai summa al-asri summa zuhri summa al-maghribi afdal. Jadi di dalam salat berjamaah memiliki runtutan yang paling afdal. Ada berjamaah dalam salat yang paling afdal dan ada pula yang kurang runtutannya. Jadi berjamaah yang paling afdal yang pertama fil jumu'ah berjamaah di dalam salat Jumat. Summa subuhnya kemudian di subuhnya hari Jumat afdal yang kedua. Summa fi subuhi kemudian pada hari subuh pada salat subuh pada hari selain Jumat. Summal isya'i kemudian di salat berjamaah isya. Summal asri kemudian salat asar. Summa zuhri kemudian salat zuhur. Summal maghribi kemudian salat maghrib. Salatul jama'ati fi ada'i maktubatin la jumu'atin sunnatun mu'akkadatun. Jadi salat fardu dilaksanakan secara berjamaah. Mafhum mukhalafahnya adalah berjamaah dalam salat fardu yang bukan berjamaah salat fardu kecuali salat Jumat hukumnya berjamaah adalah sunnah muakkad. Lil khabari muttafaq alaih salatul jamaati afdalu min salati fardhi bi sab'i wa isrina darajatan. Kenapa ulama mengatakan sunnah muakkad? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-jama'atu afdalu min salati fardhi bi sab'i wa isrina darajatan. Salat berjamaah itu lebih afdal ketimbang salat sendiri dengan 20 derajat. Wa afdaliyatu taqtadi an-nadbiyatah. Adapun keutamaan di dalam hadis ini itu menuntut daripada kesunahannya melaksanakan salat secara berjamaah. Faqat halnya saja. Wa hikmatu sab'i wa isrina. Adapun
kandungan hikmah yang terkandung di dalam 27. Apa hikmahnya kok sholat berjamaah 27 lebih tinggi derajatnya ketimbang sholat sendirian? Anna fiha fawaida tazidu ala salati fardhi binahwi zalika. Karena di dalam sholat berjamaah banyak faidah-faidah yang bertambah. Karena sholat berjamaah dikumandangkan azan, karena sholat berjamaah dikumandangkan iqamah, karena sholat berjamaah orang berkumpul di masjid melaksanakan sholat, karena berjamaah hidup siar-siar agama, hidup siar agama Islam. Maka itu banyak faidah yang bertambah, maka lebih tinggi pula derajatnya sholat berjamaah ketimbang sholat sendirian. Wa kharaja bil adai al qada'u, ini mengecualikan daripada sholat qada. Naam ya. Ini tafaqat maqdiyatul imami wal ma'mumi sunnat al jama'atu. Tapi kalau seorang imam dan seorang makmum bersepakat untuk sama-sama mengqada. Oh ya, tadi kita sama-sama nggak sholat subuh, sama-sama bangkok. Jadi sepakat seorang imam dan makmum mengqada sunnat al jama'atu, maka hal kayak gini disunahkan. Wa illa fala wa illa fahilafu aula. Maka jikalau tidak enggak sepakat, satu kodok satu enggak, maka hukumnya adalah khilaf aula, menyelisih daripada keutamaan. Seperti apa? Keadain khalfa qada'in, seperti orang yang sholat tunai di belakang orang yang sholat qada, wa aksi dan kebalikannya, maka hukumnya khilaf aula. Wa fardin khalfa naflin, orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah, wa aksi dan kebalikannya, hukumnya khilaf aula. Wa tarawihi khalfa witrin, dan orang yang sholat tarawih bermakmum kepada orang yang sholat witir, ini juga khilaf aula dan kebalikannya. Juga wabil maktubati al manzurati wan nafilati fala tusannu fiha al jama'atu wala tukrahu. Ada juga sholat yang enggak disunahkan berjamaah, tetapi enggak dimakruhkan berjamaah. Sholat apa itu? Yaitu sholat fardu yang dinazarkan dan sholat sunnah seperti sholat duha, sholat rawatib. Di sini nggak ada kesunahan berjamaah, tetapi tidak dimakruhkan untuk berjamaah. Akan tetapi qala Nawawi wal asahu annaha fardu kifayatin lirijali al-balighina al-akhari al-muqimina fil muadati faqat. Tetapi Imam Nawawi berpendapat, apa hukum melaksanakan sholat berjamaah? Imam Nawawi berpendapat bahwasanya sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang balik, yang merdeka, yang melaksanakan sholat ada. Karena apa? Alasannya Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah bihaitsu yadhuru syi'aruha, karena tanpa jelas syiarnya berjamaah, wa iqamati mahaliha, dan dan ditegakkan berjamaah di tempatnya. Wa qila innaha fardhu ainin wa huwa mazhabu Ahmada. Ada juga yang mengatakan sholat berjamaah ini hukumnya fardhu ain. Siapa itu? Yakni Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat sholat berjamaah fardhu ain. Wa qila sartun lisihatis sholat. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah merupakan salah satu dari syaratnya sholat. Wala yata'akkadu an-nadbu lin-nisa'i ta'akkuduha lirrijal. Di sini tidak dikuatkan kesunahan bagi perempuan untuk berjamaah sebagaimana dikuatkan sunnahnya untuk laki-laki untuk berjamaah. Falidzalika yukrahu tarkuha lahum la lihunna. Karena sedemikian itu laki-laki dimakruhkan untuk meninggalkan berjamaah, tetapi tidak untuk kaum perempuan. Wal jama'atu fil maktubati li zakarin bi masjidin afdalu.
seorang laki-laki yang mengerjakan sholat maktubah, sholat fardu di masjid secara berjamaah memanglah afdal. In wujidat fi baiti faqat fahuwa afdal. Tetapi kalau di masjid nggak ditemukan berjamaah hanya ditemukan di rumahnya, maka berjamaah di rumah lebih afdal ketimbang sholat sendirian di masjid. Wa kaja law kana fihi aktsaru minha fil masjidi ala ma'i atamada azra'ih. Sedemikian pula kalaulah di rumah lebih banyak berjamaahnya ketimbang jemaah di masjid, maka Imam Azra'i menjadikan pegangan yang afdal adalah salat di rumah karena lebih banyak. Wa qala sayhuna wal aujahu khilafuhu. Tetapi tidak menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya yang afdal adalah berjamaah di masjid walaupun sedikit ketimbang berjamaah di rumah walaupun banyak jamaahnya. Walau ta'aradat fadilatu salati fil masjidi wal huduri kharijah. Walaupun bertentangan antara salat di masjid dengan salat di luar masjid, Kuddima maka didahulukan apa-apa yang jelas, apa yang nampak siarnya, apa yang jelas siar agama, maka itu didahulukan. Karena apa? Li'anna fadilata al-muta'alliqata bizatil ibadati aula المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu dan disunahkan apa i'adatul maktubati, mengulang salat fardu bisyartin dengan syarat antakuna sekiranya ada apa salat fil waktu pada satu waktu, wa an la tuzada dan sekiranya tidak ditambah apa salat fi i'adatiha pada mengulangnya salat ala marratin ke atas satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disunahkan mengulang salat fardu dengan syarat sekiranya mengerjakannya di dalam satu waktu. Maksudnya apa? Disunahkan mengerjakan dalam satu waktu. Misalnya sekiranya salat fardu tidak ditambahi di dalam mengulanginya melebihi dari satu kali. Dan sunnahnya itu mengulang salat fardu tidak melebihi dari satu kali. Khilafan halnya berbeda li syekh syuyukhina menurut syekh gurunya guru kita yaitu Abil Hasan Al-Bakri rahimah mudah-mudahan merahmati wa akannya Abil Hasan Al-Bakri siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Berbeda dengan pendapatnya gurunya guru kita. Siapa gurunya guru kita? Yaitu Syekh Abdul Hasan Al-Bakri. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau. Amin. Walau sulihat walaupun dilaksanakan apa al-ula salat yang pertama jamaatan halnya jamaah ma'akhor bersama orang yang lain, walau wahidan walaupun sendiri, imaman halnya menjadi imam karena yang ada siapa wahid atau makmuman ataupun menjadi makmum fil ula pada salat yang pertama au saniyati atau salat yang kedua biniyati fardin dengan niat fardu wa in waqa'a dan sekalipun terjadi atau jatuh apa salat naflan akan salat sunnah wayanwi maka berniat siapa man i'adatus salati akan mengulang salat sifatnya salat al-mafrudat yang difardukan. Apa pendapatnya Syekh Abdul Hasan Al-Bakri? Seandainya salat yang pertama dilaksanakan halnya berjamaah bersama orang lain, walaupun hanya satu orang, baik dia sebagai imam atau sebagai makmum pada salat yang pertama atau pada salat yang kedua dengan niat fardu. Walaupun sholat yang kedua ini jatuhnya jatuh sunnah, maka seseorang tersebut tetap akan niat mengulang sholat yang difardukan. Waktaro dan memilih siapa al-imamu imam harmain ayanuya sekiranya berniat siapa man adzuhra akan sholat zuhur awil asra atau sholat asar masalan semisalnya. Wala yata'arradu dan tidak bertujuan siapa man lil fardi untuk sholat fardu. Warajjaha dan telah mengunggulkan siapa Imam Nawawi akannya kaul Imam Harmain fi Raudhati pada kitab Raudhah. Imam Harmain memberikan contoh semisal sekiranya seseorang tersebut niat akan sholat zuhur
atau niat akan sholat asar tanpa bertujuan untuk sholat fardu. Jadi seseorang itu niat mengulang, ya niatnya sholat zuhur atau niat sholat asar tapi nggak bertujuan untuk sholat fardu. Dan Imam Nawawi mengunggulkan pendapatnya Imam Haramain di dalam kitab Rawdahnya. Lakin al-awalu akan tetapi bermula pendapat yang pertama itu murajjihul aktarina, diunggulkan oleh ulama banyak. Wal fardu bermula fardu itu al-ula pada sholat yang pertama. Walaupun tanpa apa fasadul ula, kerusakan pada sholat yang pertama. Lam tujzi maka tidak cukup. Wa akannya fasadul ula apa saniyatu sholat yang kedua. Alama ke atas perkara iktamada yang menguatkan akannya siapa An-Nawawi Imam Nawawi wa syekhuna dan guru kita yaitu Ibnul Hajar. Akan tetapi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya yang fardu adalah yang awal, ini pendapat yang diunggulkan oleh mayoritas ulama. Walaupun tampak jelas kerusakan pada sholat yang pertama, maka sholat yang kedua tidak dapat mencukupi atau tidak dapat memenuhi kefarduan sholat yang pertama. Menurut pendapat yang dipegang kuat oleh Imam Nawawi dan guru kita Imam Ibnu Hajar. Khilafan halnya berbeda. 5 bagi perkara qala yang berkata akannya siapa syekhuhu gurunya Imam Nawawi yaitu Imam Zakaria tabaan halnya mengikuti lil Ghazali bagi Imam Ghazali wa Ibnul Imadi dan pendapat Ibnu Imad. Ai maksudnya idza nawa apabila berniat siapa man bisaniati dengan salat yang kedua al fardhu akan fardu. Berbeda dengan pendapatnya gurunya Imam Nawawi. Siapa gurunya Imam Nawawi? Yaitu Imam Zakaria. Lah kok bisa berbeda guru dengan murid? Karena Imam Zakaria ini mengikuti pendapatnya Imam Ghazali dan Imam Ibnul Imad. Apa pendapatnya? Apabila seseorang tersebut niatnya pada sholat yang kedua niat fardu, maka jatuh fardu. Tapi kalau tidak niat fardu, ya jatuhnya sunnah. Wahia bermula sholat dijam'in dengan jamaah kasiran yang banyak itu afdalu lebih utama. Minha darinya sholat dijam'in pada jamaah qalil yang sedikit. Lil khabari karena ada hadis sifatnya hadis as-sahihi yang sahih. Wa ma bermula perkara karena yang ada apa ma itu aksar lebih banyak fahuwa maka bermula ma itu ahabbu lebih dicintai apa ma ilallahi kepada Allah Ta'ala maha siapa Allah. Ila linawi bid'ati imamihi kecuali bagi semisal ahli bid'ahnya imamnya aktar. Ai al-katsiri jamaah yang banyak. Farafidi seperti imamnya si Arafidi wa fasikin dan imamnya yang fasik. Melaksanakan sholat berjamaah dengan jamaah yang banyak itu hukumnya itu lebih afdal daripada mengerjakan sholat berjamaah bersama jamaah yang sedikit. Kenapa? Karena ada hadis sahih yang menyatakan wa ma kana al-katsara fa huwa ahabbu ila Allah Ta'ala. Sesuatu yang lebih banyak itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi semisal ahli bid'ahnya imam. Seperti apa? Yaitu seperti Imam Syiah Rafidi dan imam yang fasik. Kepada hadirin asatis wal asatidzah yang mungkin ada yang ganjel dari bacaan bisa dipertanyakan. Pertanyaan sahih. Buka papot sahih insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin dari sekedar dari kami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.